Kemudian untuk profil lulusannya seperti apa Pak Lutfi? Ya, yang pertama adalah professional manager, kemudian dua adalah wirausaha, dan yang ketiga adalah analis manajemen. Kalau sudah lulus ya, anak manajemen ini bisa sebagai konsultan manajemen. Kita tidak susah untuk lulus gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman semua mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya, semuanya bisa lulus dengan tepat waktu gitu ya. Bahkan bisa banyak yang lulus itu tiga setengah tahun ya, hanya 3,5 tahun itu sudah lulus gitu ya. Luar biasa, ini kalau saya sih langsung ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda Fakultas Ekonomi Unisula. Dari gedung Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, kami kembali lagi hadir bersama kita semuanya melalui FE Academy Talk pagi hari ini, dan dengan tema yang sangat menarik ya, bagaimana keunggulan ya program studi manajemen. Telah hadir bersama kami Bapak Kaprodi Manajemen, Bapak Dr. Lutfi Nurholis SEMM. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang. Dan juga telah hadir bersama kita Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Wahyu Setiawan, SEMEC Pol. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Irfan dan sahabat-sahabat semua. Nah, ini menarik ya, kami kembali mengudara ya untuk menyampaikan keunggulan-keunggulan daripada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Nah, Pak Kaprodi, sebenarnya apa sih keunggulan ini, Pak Kaprodi? Ini sepertinya sahabat muda di luaran sana ingin tahu ini. Baik, makasih Pak Irfan ya. Jadi untuk prodi kami, program studi S1 manajemen ya, yang pertama keunggulannya adalah kami sudah mempunyai akreditasi unggul ya, akreditasi unggul yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mempunyai 13 orang profesor ya atau guru besar ya. Dan kemudian yang ketiga, kami ada fasilitasi ya untuk program-program internasional ya. Salah satunya ada pertukaran mahasiswa atau studi exchange baik ke Malaysia atau ke Singapura atau ke negara-negara yang lain. Mungkin itu Pak Irfan yang kami unggulkan ya. Nah, ini menarik sekali Pak Lutfi. Ya. Kemudian untuk profil lulusannya seperti apa Pak Lutfi? Mungkin sahabat muda di luar sana ingin tahu nih, profil lulusannya seperti apa Pak? Baik, kalau untuk profil lulusan dari S1 manajemen ya, yang pertama adalah professional manager, kemudian yang kedua adalah wirausaha, dan yang ketiga adalah analis manajemen, atau nanti yang kalau sudah lulus ya, anak manajemen ini bisa sebagai konsultan manajemen. Demikian Pak Irfan. Ya, ini menarik lagi nih. Pertanyaan untuk Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, ini ada pertanyaan di luar sana nih. Kalau kita lanjutin kuliah di manajemen tuh susah apa gampang sih Pak Wahyu? Jangan-jangan lulusnya susah. Gimana Pak Wahyu? Ya, walaupun kami ya alhamdulillah kualitas kami unggul gitu ya. Itu kan menandakan bahwa kualitas pembelajaran akademiknya bagus gitu ya. Namun ya untuk perkuliahan sangat mudah gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Kita tidak susah untuk lulus gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman semua mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya, semuanya bisa lulus dengan tepat waktu gitu ya. Bahkan bisa banyak yang lulus itu 3,5 tahun ya, hanya 3,5 tahun itu sudah lulus gitu ya. Jadi jangan jangan takut dengan stigma susah dan sebagainya gitu ya. Ya insya Allah kita sangat mudah gitu ya untuk lulus tepat waktu, bahkan lebih awal gitu ya, lebih awal. Baik, nah, Pak Irfan. Otomatis ini menjadi spirit ya bagi kita semuanya. Dari Pak Wahyu tadi menyampaikan 3,5 tahun hadirin sekalian ya. Ini worth it banget loh bagi kalian.
Kalau saya sih langsung ambil nih. Nah kemudian untuk ini deh, kita dengar nih kayaknya masa manajemen itu dibekali dengan soft skill sama hard skill nih, Pak Lutfi. Ini kira-kira apa sih yang sudah disiapkan oleh Prodi Pak untuk menyiapkan soft skill dan hard skill ini? Nah, untuk soft skill dan hard skill ini sebenarnya kita ada program magang ya untuk soft skillnya. Kalau hard skill itu kan mata kuliah yang diajarkan di kampus ya. Kemudian untuk soft skillnya pada saat mahasiswa magang ya, itu kita ada kepemimpinan atau leadership ya, kemudian cooperativeness ya, itu nanti berupa teamwork ya, kemudian innovativeness, kemudian bisnis problem identification ya, kemudian critical thinking, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan ya, kemudian kejujuran, dan yang terakhir adalah kepercayaan ya. Hal-hal 7 hal tersebut adalah merupakan soft skill yang kita ajarkan ya pada saat mahasiswa itu magang. Demikian Pak Irfan ya. Kemudian tadi sebenarnya saya mau nambahi dari Pak Wahyu tadi ya, yang 3,5 tahun tadi ya. Jadi kita ada keunggulan lagi Pak Irfan ya, mungkin lupa ya tadi belum saya sampaikan. Ini kita ada program yang cepat ya, program online, program RPL Pak Irfan ya, program RPL, di mana program ini untuk adik-adik yang sudah mengambil D3 itu bisa melanjutkan S1 di tempat kami itu hanya dalam waktu 3 semester saja. Tadi Pak Lutfi juga menyampaikan ya, didukung oleh Pak Wahyu tadi sampaikan. Jadi sebenarnya Fakultas Ekonomi itu sudah mengaplikasikan ya kaula muda semuanya Permendikbud 3 tahun 2020, yaitu adalah link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri atau perusahaan. Nah, sejauh mana ini Pak Lutfi program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dilakukan oleh Fakultas Ekonomi, dan dengar-dengar nih kayaknya Fakultas Ekonomi itu kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan yang keren-keren katanya ya. Gimana Pak Lutfi? Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi sebenarnya MBKM di tempat kami itu ada 2 macam. Yang pertama adalah MBKM dengan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami ya. Yang kedua adalah program dari Dikti ya. Untuk mahasiswa yang banyak itu ikutnya pada perusahaan yang sudah bekerja dengan kami ya. Itu salah satunya adalah PT Telkom ya, kemudian PT NBI, kemudian PT Sandang Asia, dan beberapa perusahaan yang lain ya. Jadi bahkan ini ada mahasiswa yang setelah magang ini sudah ditawarin untuk bekerja, salah satunya di PT Telkom ya. Jadi ini juga istilahnya mempercepat masa kerja dari mahasiswa tadi ya. Istilahnya belum lulus kok sudah diterima di perusahaan gitu. Itu salah satu keunggulan kami juga sebenarnya ya di dalam hal magang ini tadi. Mungkin gitu Pak Irfan, kalau ada yang ditambahkan dari Pak Wahyu barangkali. Ya, silakan Pak Wahyu. Mungkin ini luar biasa ya, karena belum lulus sudah dapat pekerjaan. Ini masalah yang betul-betul menjadi momok ya bagi calon mahasiswa dimanapun gitu ya. Tapi tadi Pak Kaprodi Manajemen Pak Lutfi sudah memberikan contoh ya, bahwa ada mahasiswa kita yang belum lulus saja sudah di-hire oleh PT Telkom gitu ya. Nah ini memang ini ya Pak Wahyu, penguatan untuk mereka-mereka ini bagus ya selama ini ya Pak Wahyu. Ya jadi ini membuktikan bahwa apa yang dibekalkan dari Prodi S1 Manajemen untuk mahasiswa itu sangat-sangat bagus gitu ya skillnya, sehingga ketika mereka magang di perusahaan itu sesuai dengan skill yang memang diharapkan oleh perusahaan ya. Jadi kemudian perusahaan itu tertarik untuk merekrut mahasiswa untuk bekerja di tempat magangnya gitu ya.
Ya, jadi tadi selain hard skill juga soft skill gitu ya. Soft skill kan juga pastinya akan dinilai oleh perusahaan gitu ya. Jadi nggak hanya kompetensi secara teoritis gitu ya, akademis gitu ya, tapi juga dari soft skill yang dibekalkan ke mahasiswa itu sangat baik gitu ya. Dengan ya buktinya adalah mereka kemudian diterima kerja di tempat magang ya, ditawari bekerja bahkan sebelum lulus gitu. Itu Pak Irfan. Nah, luar biasa ya. Jadi apalagi yang membuat kita ragu gitu ya. Sekali lagi, coba kita bayangin dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tadi Pak Lutfi menyampaikan bahwa akreditasi manajemen itu adalah unggul. Ini udah key point dulu ya. Kemudian yang kedua, memiliki mitra-mitra magang yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan ada Telkom, kemudian ada PT Sandang Asia, kemudian Nusantara Building Industri atau PT NBI. Kemarin baru saja juga kita sudah berangkatkan PT Indosat. Ini adalah daya tarik dari prodi manajemen ini, dan tentunya bagi adik-adik di luar sana yang hari-hari sekarang ini masih bingung nih, galau nih mau nyari kuliah di mana ya, mau nyari ini di mana ya. Prodi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung ini adalah solusi atas segala kegalauan itu. Karena apa? Karena ujung dari perkuliahan kita ini kerja ya. Kalau belum lulus aja udah kerja kan keren gitu ya. Dan ini menjadi komitmen tentunya dari Prodi Manajemen untuk membuktikan ya, dan sudah dibuktikan ya melalui MBKM bahwa mahasiswa yang bahkan belum lulus saja sudah di-hire oleh perusahaan sekelas Telkom ya, sekelas BUMN. Nah, mungkin terakhir Pak Lutfi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para kaula muda di luar sana yang masih ragu-ragu nih Pak Lutfi, mau join nggak ya ke manajemen Unisula gitu. Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi dengan beberapa keunggulan tadi ya, kami berharap adik-adik tidak ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan kami di program studi S1 Manajemen Unisula ya. Saya tunggu kabarnya ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Dan mungkin dari Pak Wahyu, closing statement-nya di sesi ini. Silakan Pak Wahyu. Ya, baik sahabat semua ya, seperti yang Pak Lutfi sampaikan ya, kami tunggu ya ke teman-teman untuk bergabung ya dengan kami. Kemudian insya Allah kami akan menyediakan program yang sebaik mungkin gitu ya, untuk mempersiapkan agar bisa nanti mencapai tujuan sesuai dengan graduate profile yang diharapkan gitu ya. Baik, mungkin demikian Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi dan juga Pak Wahyu ya. Beliau berdua ini adalah bapaknya Prodi Manajemen, adik-adik sekalian. Terima kasih sekali sudah membersamai kita di dalam FE Academia Talk ini. Dan untuk adik-adik sekalian, penggemar atau yang sering menonton Academia Talk FE di luaran sana ya, kita akan hadir kembali di FE Academy Talk dengan tema-tema yang menarik lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.